Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. 12 Februari 2022. Mematahkan kesenangan. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur tidak akan mengerti kebenaran. Lukas 16 ayat yang ke-11. Tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, artinya masih memiliki kehausan dan kelaparan terhadap materi atau masih duniawi. Tidak mungkin orang seperti ini mengasihi Tuhan. Dan orang yang tidak mengasihi Tuhan tidak akan menerima penggarapan Allah. Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita kembali melihat Mazmur 73 ayat 21-24, kita menemukan bahwa keadaan-keadaan yang sulit dipakai Tuhan menjadi alat untuk menggarap orang-orang yang Dia kasihi, sehingga bisa memiliki kehausan akan Allah. Seringkali, kalau kita dalam keadaan nyaman, kita tidak merasa butuh Tuhan. Celakanya, kalau kita sampai tenggelam dalam kenyamanan. Dan jika kita ada sesuatu yang mengganggu kenyamanan, perasaan krisisnya muncul sehubungan dengan masalah yang mengganggu kenyamanan tersebut. Kadang kita tidak bisa menghindari hal-hal yang tidak nyaman. Tetapi, ada hal yang lebih besar dari persoalan-persoalan hidup kita hari ini. Apa? Kekekalan. Yang pasti tidak bisa kita hindari. Maka, kita harus mempersiapkan diri kita sejak sekarang ini. Jadi jangan ada hal yang kita anggap sebagai krisis, kecuali keterpisahan dari Allah. Kepada orang-orang yang mengasihi Allah, Allah sering menunjukkan kasih-Nya dengan membawa orang itu kepada keadaan yang tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan. Sebagai contoh yang jelas, orang-orang Kristen abad mula-mula, di dalamnya termasuk murid-murid Tuhan Yesus yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Mereka benar-benar hidup di dalam penderitaan, tetapi itu mempersiapkan mereka kepada kekekalan. Pergumulan itu berakhir pada penyempurnaan. Allah menggarap seseorang supaya bisa mematahkan semua kesenangan dan egonya. Kalau Allah satu-satunya yang kita butuhkan, kita pasti takut akan Dia. Maka jangan sampai kita mengarahkan diri kepada sesuatu yang kita anggap kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi. Yang mutlak hanyalah Allah. Kebutuhan mutlak kita hanya Tuhan. Kita harus memandang Allah sebagai kebutuhan yang lebih dari segala kebutuhan lain. Yesus datang untuk membawa atau memberi kita kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Kelimpahan di situ adalah perisos, artinya kehidupan yang berkualitas tinggi. Tetapi itu tidak bisa datang dengan sendirinya atau secara otomatis. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang berkualitas? Kita harus memiliki kehidupan seperti Yesus. Manusia yang menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Orang yang menemukan kemuliaan Allah yang hilang, dia menemukan Allah. Orang yang tidak menemukan kemuliaan Allah, dia tidak memiliki Allah. Sepanjang umur hidup kita adalah pergumulan untuk mencapai kesempurnaan seperti Bapa atau kesempurnaan dengan Tuhan Yesus. Kita harus serius menanggulangi keadaan kita. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang selalu melakukan kehendak Allah.
Ini yang disebut sempurna seperti Bapa. Murid-murid Yesus harus mengenakan kehidupan yang Yesus jalani, baru kemudian dapat mengajarkan kepada orang lain untuk menjalaninya. Maka Tuhan Yesus pun berkata, "Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kalau orang mau melihat kemuliaan Bapa, orang melihat aku. Sekalipun kamu meneruskan itu, kemuliaan Bapa, sehingga kamu disebut anak-anak Allah yang bercahaya seperti bintang-bintang di cakrawala." Jadi, murid-murid Yesus harus mengenakan kehidupan Yesus, baru kemudian mengajarkan orang lain untuk menjalani hidup tersebut. Orang tua yang menginginkan anak-anaknya takut akan Allah harus menunjukkan kehidupan yang takut akan Allah, yang dapat anak-anak lihat dan rasakan, dan pasti terjadi penularan atau impartasi. Demikian juga untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau Tuhan berkata, "Jadikanlah semua bangsa muridku," perjuangan beratnya tidak terletak pada menginjil atau menceritakan tentang Yesus kepada orang lain, tetapi bagaimana kita mengenakan hidup Yesus di dalam hidup kita, di mana kita bisa memancarkan kehidupan Yesus tersebut. Keadaan yang sulit yang kita harus hadapi, yaitu penggarapan Allah agar kita memiliki kemuliaan-Nya, merupakan suatu kasih karunia kalau kita bisa berubah. Simultan dengan itu, kita memiliki perasaan yang takut akan Allah, perasaan membutuhkan Allah, sehingga kebanggaan-kebanggaan yang pernah kita miliki, kita nikmati menjadi tidak berarti. Allah tidak bisa merubah kita dengan cara-cara spektakuler seperti sulapan. Allah berjuang di dalam dan melalui Roh Kudus. Masalahnya, kita mengerti apa tidak bahwa kita ini sedang digarap oleh Allah, sebab tidak kunjung selesai rasanya. Jangan sampai kita tidak menyadarinya, sehingga kita tidak berjuang untuk mencapai kemuliaan tersebut. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.